Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Intensi untuk misa hari Minggu biasa kedua ini untuk ulang tahun dari Ibu Dr. Maria Indriani, diminta oleh intensinya oleh Ibu Valentin di Madiun, dan juga kita berdoa untuk semua orang yang sedang sakit, khususnya yang terkena infeksi corona COVID-19 ini. Semoga diberikan kesembuhan dan kembali ke kehidupan sebelumnya. Saudara-saudari, marilah mengakui bahwa kita telah berdosa supaya layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah yang mewartakan bahwa kerajaan Allah sudah dekat, dan agar kami bertobat serta percaya kepada Injil-Mu. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau telah memanggil murid-murid-Mu untuk dijadikan pemukat manusia bagi kerajaan-Mu. Kristus, kasihanilah kami. Engkau membimbing kami melalui pertobatan dan pengorbanan di jalan menuju keselamatan. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan pada Allah di surga, dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus Putra yang Tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, melalui Yesus Kristus Putramu, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami mohon, gerakkanlah kami untuk dengan setia mengikuti Dia, tinggal bersamanya, mendengarkan sabdanya, dan melaksanakan kehendak-Nya. Sebab Dialah Tuhan, pengantara kami yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan pertama, bacaan dari kitab pertama Samuel. Pada hari itu Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel." Samuel menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli dan berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Samuel pergi dan tidur lagi. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangun, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali." Waktu itu Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Samuel pun bangun, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila engkau dipanggil lagi, katakanlah, 'Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan.'" Maka pergilah Samuel
dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana, dan memanggil seperti yang sudah-sudah. Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan. Samuel makin bertambah besar, dan Tuhan menyertai dia. Tidak ada satupun dari firman Tuhan itu yang dibiarkannya gugur. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan kedua. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Jauh
jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah dibayar lunas. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikut dia, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes. Engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Kami telah menemukan Mesias. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Kita masuk dalam hari Minggu biasa kedua dalam tahun B liturgi ini. Dengan warna liturgi warna hijau menunjukkan hari Minggu biasa. Hari Minggu biasa kedua ini kita mendengarkan dan melihat sabda Tuhan. Yang kali ini adalah panggilan Samuel dalam bacaan pertama. Samuel dipanggil ketika dia masih kecil. Di dalam bait Allah dia tinggal, lalu Tuhan memanggil dia
yang ketiga kalinya, maka Eli yang menjadi seseorang yang mengarahkan panggilan Samuel ini, yang mengatakan kepadanya bahwa yang memanggil engkau adalah Allah. Maka Eli mengatakan, kalau engkau dipanggil, maka katakanlah, bersabdalah ya Tuhan, hambamu mendengarkan. Demikian juga dalam bacaan Injil Yohanes kali ini, kedua rasul atau murid Yesus pertama dalam Injil Yohanes, panggilan mereka berbeda dengan Injil Matius, Markus, ataupun Lukas. Kedua murid Yesus pertama, yaitu Andreas dan juga saudaranya Simon Petrus ini, sebelumnya adalah murid Yohanes Pembaptis. Ketika mereka melihat Yesus, mereka mengikuti Yesus dan meninggalkan Yohanes Pembaptis. Disitulah letak kerendahan hati dari Yohanes Pembaptis yang mengarahkan mereka kepada Sang Mesias, anak domba Allah. Maka mereka pun mengikuti Yesus. Dan Petrus yang dikatakan oleh Yohanes, engkau adalah Kefas, yaitu artinya batu karang. Maka kedua murid pertama ini mengikuti Yesus. Yesus yang akhirnya dalam Injil Yohanes mengatakan bahwa akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Kita semua dipanggil menjadi anak-anak Allah, khususnya mengikuti jejak Kristus. Maka kita pun yang dipanggil menjadi warga umat Katolik ini selalu harus memperbarui kehidupan iman kita, khususnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita membaharui iman kita dalam misa, dalam doa-doa kita, maupun juga dalam kehidupan nyata sehari-hari. Kita selalu dihadapkan pada pilihan-pilihan yang mungkin sulit untuk dijalankan. Dalam masa pandemi COVID-19 ini, mulai hari ini, tanggal 17 Januari, di Osaka dan Hyogo-ken ini dikatakan dalam masa darurat, maka kita mengambil putusan untuk misa secara online. Maka kesempatan kali ini saya juga mengundang bagi keluarga Katolik Kansai semuanya, bahwa kita pun masing-masing dipanggil untuk menjalankan panggilan Tuhan masing-masing. Bukan hanya panggilan menjadi umat Katolik yang baik, mengikuti misa, baik itu offline maupun online, namun juga kita setia dalam mengikuti peraturan-peraturan yang ada. Kita dipanggil untuk mengikuti jalan yang sudah kita pilih. Kita tinggal di Jepang, kita mengikuti peraturan yang ada. Kita harus memakai masker, mencuci tangan, dan seterusnya sesuai dengan protokol yang ada. Maka bukan hanya di Jepang, tapi di seluruh dunia, peraturan semacam ini selalu diterapkan. Maka ketika kita tidak bisa merayakan misa, hadir bersama di gereja Mukonoso ini ataupun di Kobe, maka saya sebagai koordinator umat Katolik seluruh Kansai ini mengadakan misa secara online. Inilah panggilan yang saya dengar dalam hati nurani saya untuk mewartakan sabda Tuhan bagi umat Katolik yang ada di Kansai ini ataupun di manapun berada. Pastilah saudara seiman semuanya merayakan misa sebelumnya dengan misa online. Banyak sekali gereja di Indonesia menawarkan secara online atau streaming. Maka saya pun yang dengan kesederhanaan dan keterbatasan teknologi, saya tidak bisa melakukan streaming, namun melakukan video dengan rekaman ini, dan akhirnya akan saya masukkan dalam YouTube dan saya bagikan kepada Anda sekalian. Inilah panggilan dari Tuhan dalam dunia era digital, dunia masa pandemi ini. Semoga kita dipanggil untuk setia melaksanakan apa yang ditentukan oleh pemerintah Jepang ini untuk stay home
dan juga sedapat mungkin hidup secara sehat, baik secara rohani maupun secara jasmani. Kita pun dipanggil untuk selalu setia, tidak malas untuk mengikuti misa secara online semacam ini. Karena kita tidak dipantau oleh orang lain, kita sendiri yang menentukan apakah kita rajin untuk mengikuti misa secara online maupun juga mendengarkan dan merenungkan sabda-sabda Tuhan setidaknya dalam misa hari Minggu ini. Seperti Samuel yang mendengarkan sabda Tuhan dan dikatakan oleh Eli, maka ketika engkau dipanggil, maka itulah Allah yang memanggil engkau. Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan. Demikian juga kita semua yang hadir dalam misa online ini, kita pun dipanggil untuk seperti Samuel dan juga seperti Rasul pertama Andreas dan Petrus. Andreas yang pertama kali mendengarkan bahwa inilah anak domba Allah, Sang Mesias, maka ia pun mengajak Petrus untuk mengikuti Yesus. Kita pun diajak untuk menjadi pewarta dan memanggil orang lain untuk mengikuti Yesus, menjadi misionaris. Maka kita pun sadar bahwa iman kita adalah sangat berharga, tapi bukan hanya untuk kita diri sendiri, tetapi permata sebagai iman yang kita miliki juga diperuntukkan bagi semua orang yang kita jumpai setiap hari. Semoga Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Kita memperbarui iman kita, kita nyatakan syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Santa Perawan Maria. Ia menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan. Yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati. Ia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang, mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Doa umat. Kristus mengundang para muridnya untuk tinggal bersama-sama dengannya. Kita pun diundang untuk tinggal bersamanya dan turut serta mewartakan kerajaan Allah. Marilah kita panjatkan doa-doa kita sebagai murid-muridnya kepada Bapa. Bagi para pemimpin dan petugas gereja, semoga Bapa membimbing dan mendampingi para pemimpin dan petugas gerejamu dalam panggilan dan perutusan mereka. Semoga mereka selalu memiliki semangat melayani dan teguh berjuang sebagai saksi Injil-Mu. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi para pemimpin masyarakat kita, semoga Bapa menerangi para pemimpin masyarakat kami dengan terang Roh Kudus-Mu. Semoga mereka selalu menjaga suasana hidup yang sehat dan wajar, serta membuka kesempatan berkembang bagi semua orang. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi para penderita, semoga Bapa memberkati dan meneguhkan pengharapan, iman, serta kasih mereka yang menderita. Semoga melalui penderitaan yang sedang dialami, mereka mampu mempersatukan dengan penderitaan Kristus dan tetap berjuang mencari jalan keluar dan kesembuhan. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi kaum muda di antara kami, semoga Bapa meneguhkan iman kaum muda dan kobarkanlah pengharapan mereka. Semoga mereka berani menanggapi panggilan-Mu dan bersedia mengikuti Kristus dalam mewartakan kerajaan kasih. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Kita berdoa untuk Ibu Dr. Maria Indriani, semoga di hari ulang tahunnya ini ia diberikan kesehatan dan pengabdiannya untuk orang-orang yang membutuhkan uluran tangannya. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Kita hening sejenak untuk intensi kita masing-masing.
Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau selalu mengajak kami untuk berani meninggalkan kepentingan kami sendiri dan mengabdi di dalam kerajaan-Mu. Berilah kami kekuatan untuk menanggapi panggilan-Mu dan menjadi pengikut Kristus yang sejati, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Terpujilah Engkau, ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau, ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Tuhan, terimalah persembahan kami ini dan kuduskanlah jiwa raga kami, agar kami dapat memuliakan nama-Mu dengan pengantaran Kristus, Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa, yang kudus, kami bersyukur dan memuliakan Dikau, sebab Engkaulah satu-satunya Allah yang hidup dan benar. Sebelum awal zaman, Engkau sudah ada dan akan tetap ada selama-lamanya. Engkau bersemayam dalam cahaya yang tak terhampiri. Hanya Engkaulah yang baik, sumber kehidupan, pencipta segala sesuatu. Engkau melimpahkan berkat-Mu dan membahagiakan segala makhluk dengan terang cahaya-Mu. Di hadirat-Mu para malaikat yang tak terbilang jumlahnya siang malam berbakti kepada-Mu, dan sambil memandang wajah-Mu yang mulia tak henti-hentinya memuliakan Dikau bersama mereka dan atas segala ciptaan di bawah langit. Kami pun melambungkan pujian bagi nama-Mu dan dengan sukacita berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau, ya Bapa sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat Kristus kita maklumkan,
Kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, dan Uskup kami, Thomas Aquinas, Maeda Mangyo, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah pula akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yusuf suaminya, bersama para rasul dan semua orang kudus, dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke dalam perjamuannya. Ya Tuhan Yesus Kristus, saya tidak pantas itu datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Marilah kita berdoa. Ya Allah, semoga tubuh Kristus yang telah kami sambut ini mendorong dan memberikan keberanian kepada kami untuk mewartakan putra-Mu, sehingga semakin banyak orang mengenal dan mengimaninya. Sebab dialah satu-satunya jaminan keselamatan abadi yang kami harapkan kini dan sepanjang masa. Amin. Dengan perantaraan Bunda Maria, kita berdoa untuk Ibu Maria Indriani dan juga banyak orang lain yang sedang menderita penyakit, terutama coronavirus ini. Semoga diberikan kesembuhan dan kembali pada kehidupan yang normal. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Saya ucapkan terima kasih pada semuanya yang sudah berdoa bersama dalam misa secara online ini. Semoga Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah, marilah pergi, kita diutus. Amin. Untuk lagu penutup dalam bahasa Jepang, karena memperingati 26 tahun peristiwa gempa bumi yang sangat dahsyat, menewaskan 6.000 orang di Kobe dan sekitarnya, termasuk wilayah ini, di Mukonoso, beberapa tempat mungkin dekat sini, termasuk wilayah Keuskupan Agung Osaka ini, 26 tahun yang lalu. Judul lagunya Shiawase ni Hakoberu Yoni. Shiawase artinya bahagia, Hakoberu artinya membawa. Semoga kebahagiaan dibawa kembali meskipun dalam penderitaan gempa ini.
Kita berdoa untuk mereka semua yang juga beberapa waktu lalu di Sulawesi Barat terjadi gempa bumi, dan dimanapun bencana alam berada terjadi, kita pun selalu mendoakan. Dan selalu di Jepang ada memori khusus untuk peristiwa-peristiwa yang mencekam seperti bencana alam seperti ini. Maka kita yang ada di Jepang juga secara solidaritas berdoa untuk semuanya, terutama dalam memperingati 26 tahun peristiwa gempa bumi di Jepang dan sekitarnya ini. Amin.